Kita percaya tadi sesuai dengan pujian tadi, bahwa Tuhan adalah jawaban atas hidup kita, amin. Dan Tuhan sanggup memelihara hidup kita, apapun juga persoalan pergumulan kita, amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dua saudara kita ya, Gunawan dengan Arum. Saya sudah kenal mereka sudah lama, dan saya juga sudah mengikuti setiap pergumulan perjalanan hidup dia ya. Kita akan dengar kesaksian dari mereka yang saya percaya kesaksian mereka akan memberkati kita, amin. Ayo silakan Gunawan dan Arum. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat malam. Terima kasih buat Pak Iskandar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersaksi di RC pada malam hari ini. Jadi kami mau bersaksi itu mengenai bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami di berbagai hal dalam kehidupan kami. Kami itu sebenarnya sudah Kristen dari kami kecil, dan kami itu hanya percaya Yesus saja, tapi kami tidak mengenal pribadi Tuhan. Kami tidak kenal siapa itu Yesus. Dan pada waktu kami itu membangun suatu keluarga, saya dengan suami saya itu menikah, kami pun belum, dalam arti mengenal Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh. Kami ke gereja, kami komsel, tapi tidak ada kedekatan sama sekali dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu setiap hal yang kami alami tidak pernah melibatkan Tuhan. Jadi dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, rumah tangga, anak-anak, kesehatan, semuanya kami pikirkan dengan cara pikiran logikanya kita. Apa sih yang masuk akal? Apa sih yang bagi kita tuh waktu itu kita cari jalan keluar sendiri. Nah itu kemudian semua itu terjadi dengan ada suatu perubahan total dalam kehidupan kami. Dimulai dari tahun 2016, di mana waktu itu saya bertobat dan kemudian suami saya juga ikut bertobat karena melihat buah-buah roh dari yang dihasilkan. Jadi untuk para istri penting sekali ya untuk bisa dalam arti jangan menunggu dulu. Kamu dulu dong yang bertobat, kamu dulu dong yang mengenal Tuhan. Kamu aja masih seperti ini, jangan seperti itu. Aku nanti aku mau lihat kamu dulu nih, gitu. Kamu kan suami, gitu kan. Nah itu istri kebanyakan pakai alasan itu, gitu. Nah waktu itu saya hilangkan semuanya itu dan komitmen di tahun 2016 itu untuk bertobat, benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama. Dan terjadi perubahan total yang luar biasa, dan Tuhan itu mulai memulihkan kami. Dimulai dari pribadi saya, kemudian pribadi suami saya. Jadi kita tidak langsung pemulihan ekonomi, tidak langsung Tuhan mengatakan kamu pelayanan, tidak, kamu penginjilan, tidak. Tetapi dia mau ada perubahan dalam diri pribadi kita dulu. Saya dulu waktu itu memang. Lah kemudian saya dipulihkan, dan kemudian suami saya juga ikut dipulihkan. Dia 25 tahun merokok, dia bisa berhenti merokok waktu itu. Dan kita juga berdoa terus, kita juga berpuasa, bukan cuma mengandalkan, tidak hanya mengandalkan itu sebagai pelengkap saja. Tapi apa sih Tuhan, apa keinginanmu terhadap kami? Kami ini, apa yang Engkau mau? Karena Tuhan mengatakan, kamu punya tujuan, hidup kamu tuh punya tujuan. Nah, siapa sih kita? Tinggal di kota kecil, saya ibu rumah tangga, suami saya juga waktu itu masih bekerja wira swasta waktu itu. Tapi Tuhan bilang, setiap orang yang dilahirkan, itu tidak pernah saya lupa perkataan itu. Siapapun dia, pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan.
Jadi kita tidak hanya lahir, kemudian sekolah, bekerja, kita menikah, kemudian kita meninggal, seperti itu saja tidak. Tapi ada yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita. Itu pasti Tuhan bilang. Nah, lalu kita mulai ada perubahan setelah saya dipulihkan pribadi dan suami saya dipulihkan pribadi. Itu seperti step by step. Tuhan tidak bawa kami langsung kayak gitu, tidak. Dan Allah yang mulia itu meminta, dalam arti ada panggilan memang untuk kami ini untuk melakukan, dan kami pelayanan di KRC, itu adalah akhir-akhir ini kami pelayanan aktif di KRC Tegal. Nah terus pada waktu itu tuh terjadi pemulihan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi. Nah ini suami saya akan bersaksi mengenai hal itu. Dulu itu memang saya itu kalau usaha itu tidak pernah melibatkan Tuhan. Terus pakai cara saya, walaupun pakai cara saya sendiri. Terus pokoknya Tuhan itu kayak di belakang kita, di belakang saya gitu loh. Bukan Tuhan di depan, tapi Tuhan yang di belakang. Nah suatu saat waktu kita berdoa bersama, itu pas bertobat itu, kita berdua bertobat, kita itu saya mulai minta Tuhan, kok aku usaha kok udah jalan nanti jatuh lagi. Bahkan jatuhnya itu bukan jatuh biasa, tapi sampai terpuruk. Nah, terus bahkan sampai meninggalkan hutang. Dan hutang itu benar-benar gak bisa dibayar waktu itu. Nah, saat kita berdua udah mulai bertobat, kita sering berdoa, malam berdoa. Terus kita cari tahu apa kesalahan kita, mulai cari tahu kesalahan saya itu apa dalam mengatur keuangan, pekerjaan, itu kita minta dikoreksi sama Tuhan gitu. Nah terus saat itu melalui istri saya, Tuhan mengatakan bahwa saya itu ada roh kemiskinan, ada kutuk kemiskinan. Mungkin dari perbuatan saya atau dari di atasnya saya itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan waktu itu. Dan benar saat istri saya dibukakan itu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta Tuhan, apa semua yang tidak berkenan, saya minta Tuhan lepaskan. Saya mohon Tuhan, saya minta dilepaskan. Saat itu Tuhan, malam itu juga kita berdoa ya. Terus Tuhan, istri saya mendoakan saya. Terus di alam roh itu jubah kemiskinan itu diangkat sama malaikat waktu itu. Dan saya merasa udah lepas dari kutuk itu. Udah berani, dalam arti udah gak ada beban gitu loh. Udah gak ada beban. Terus bukan sampai situ saja, Tuhan tiap waktu berikutnya itu benar-benar saya diproses, kedagingan saya benar-benar dibersihkan. Benar. Saya udah waktu itu udah mikir mau hutang mau dibayar kayak mau apa, saya udah nggak bisa berpikir lagi. Cuman saya mau cari Tuhan aja. Saya mau cari Tuhan, dan berjalannya waktu Tuhan bilang
aku akan melunasi semua hutang-hutang kamu. Waktu itu melalui doa, kita berdoa lagi, tiap hari kita berdoa minta petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aku akan melunasi hutang-hutang kita gitu loh. Terus akhirnya sampai sekarang puji Tuhan kami bisa lepas dari hutang itu. Puji Tuhan. Terus di samping itu hidup saya itu mulai yang tidak berkenan mulai disingkirkan. Karena kalau saya masih terikat kedagingan itu berkat Tuhan itu nggak mungkin bisa kecapai, nggak mungkin. Jadi terus sampai sekarang pun terus kami melakukan semuanya, masalah apapun dari yang kecil yang besar selalu melibatkan Tuhan. Kami nggak berani lagi pakai cara kami sendiri lagi, udah nggak berani lagi. Puji Tuhan, sekarang suami saya sudah bekerja, dan itu pun pekerjaannya itu Tuhannya menunjukkan bagaimana. Jadi kita benar-benar harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa ada banyak orang, mungkin beberapa orang yang nanyakan sama saya, bilang, Arum, kamu kan bisa mendengar suara Tuhan, lah bagaimana dengan saya? Saya kan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, terus solusinya bagaimana? Sebenarnya itu kita bisa mendapatkan suara Tuhan itu tidak langsung kita bisa dengar, tidak selalu seperti itu. Kita bisa mendapatkan suara yang mulia itu melalui firman yang kita baca. Ada rema dari firman yang kita baca. Maka dari itu kita harus membaca firman itu setiap hari. Dan dari saat teduh, saat kita pujian penyembahan, di situ Tuhan bicara, Tuhan bisa bicara. Latih kepekaan kita supaya kita bisa connect, supaya ada yang namanya komunikasi. Jadi dia banyak orang percaya itu, saya lihat itu Tuhan tuh hanya diem dan orang itu berputar-putar sendiri. Padahal Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Tapi orang-orang ini mencari cara sendiri, aduh bagaimana ini, apalagi kalau udah melibatkan keuangan. Dan itu memang penting, krusial, keuangan itu memang krusial. Banyak keluarga yang berantakan dan jatuh gara-gara masalah ini. Maka dari itu, kita lihat loh, aku kan anak Allah, aku punya Tuhan. Kenapa aku memutuskan melangkah itu sendiri? Nah, terus juga ada kesaksian lagi. Ya. Terus waktu itu saya masih ingat pernah Tuhan itu berpesan pada saya itu, kepada kami itu, saat kita sedang dalam belenggu hutang itu, Tuhan bilang, bilang kita itu saat menghadapi hutang itu, pas itu kita disuruh nggak boleh minjem, nggak boleh hutang, nggak boleh minta sama siapapun. Tuhan bilang kamu nggak boleh berhutang ataupun minta. Sebutuh-butuhnya kamu, kekurangannya kamu, itu kita dilarang meminta dan berhutang kepada orang. Ya. Terus itu benar-benar saya itu dulu hobi hutang. Mau kerja, mau beli barang hutang.
dan saya juga suka ngutangi orang juga. Dan ternyata setelah kita bertobat, sebelum kita bertobat itu, kalau kita lagi butuh terus ada yang ngutangin, itu saya anggap oh itu puji Tuhan, itu suara Tuhan, itu berkat Tuhan gitu. Pikirnya itu dari Tuhan. Padahal di Alkitab itu setelah kita bertobat itu ternyata di Alkitab itu nggak ada pernah Tuhan itu suruh berhutang. Hutang itu jerat. Dan apalagi udah sampai buka lubang tutup lubang, itu benar-benar itu jerat iblis. Udah hubungan saudara bisa ribut dengan teman, bisa ribut, itu pekerjaan iblis itu kayak gitu. Dan kami setia kami benar-benar ikuti apa yang Tuhan ngomong, bahwa jangan pernah kita walaupun kadang nggak kuat pengen utang, karena harus bayar cicilan di bank gitu, tapi kita tetap udah komitmen jangan pernah minta dan berhutang. Terus malah kadang Tuhan memang kasih jalan itu yang tidak pernah dipikirkan kita. Waktu kita masih berhutang itu, Tuhan itu bilang sama istri saya itu, kita suruh berhenti usaha. Padahal saat kita usaha aja, mau bayar hutang aja sering telat. Sering, apalagi kalau ndak usaha. Ini kadang nggak masuk gitu loh. Terus malah disuruh pelayanan. Disuruh, istri saya waktu itu disuruh, kamu sama Tuhan itu disuruh pelayanan dan suamimu menemani. Waktu 2016 itu ya. Terus akhirnya dengan kita ngikuti apa yang Tuhan ngomong, yang Tuhan itu perintahkan sama kita ikutin. Kelihatannya nggak mampu, kalau yang nyuruh udah Tuhan pasti dimampukan. Itu udah kami ngalami itu. Ya demikian kesaksian kami. Kalau cerita mungkin bisa panjang kalau dalam hal yang lainnya. Iya. Jadi kita yang mengalami ini bukan cuma kita yang mengalami, tapi semua anak-anak Tuhan juga pasti mengalami yang namanya pemulihan dalam segala hal. Yang jelas, yang pasti harus ada pertobatan sungguh-sungguh dalam diri kita sendiri secara pribadi, bertobat sungguh-sungguh, diri kita ada pertobatan dan kita mendekat kepada Tuhan dengan firman, dengan doa, pujian, penyembahan, jangan pernah ditinggalkan itu setiap hari. Pasti ada jalan keluar dari persoalan kita. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.